Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian yang melihat video pembelajaran ini selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kelas 12 yaitu statistika, di mana statistika merupakan salah satu ilmu matematika yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian dari suatu data. Jika kalian menganggap statistika itu hanyalah sebuah mata pelajaran atau ilmu matematika yang mempelajari grafik, yang mempelajari data-data, itu persepsi kalian sedikit salah. Karena statistika itu adalah ilmu yang cukup luas, di mana statistika bukan hanya untuk mendata persebaran penduduk, tetapi juga bisa digunakan untuk penelitian dan lain sebagainya. Dan di zaman sekarang ini, statistika itu banyak dipakai di perusahaan-perusahaan asuransi. Salah satunya adalah untuk menentukan besar premi dalam polis asuransi. Nah, di materi kelas 12 ini yang akan kita pelajari di statistika itu yang pertama adalah data tunggal dan data kelompok. Di mana dalam data tunggal dan data kelompok kita akan mempelajari cara mencari mean, median, modus, range, kuartil, simpangan baku, simpangan rata-rata, dan ragam atau varians. Kita lanjut ke mean. Mean atau rataan hitungan. Penghitungan rataan hitungan biasanya dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai data pada sampel kemudian dibagi dengan jumlah banyaknya data. Atau jika dirumuskan adalah X bar ini adalah rataan hitungan atau mean sama dengan 1/n itu adalah jumlah sampel atau jumlah banyaknya data, dikali dengan jumlah banyaknya data dijumlahkan. Langsung saja kita akan ke contoh. Nah, di sini contoh untuk mencari atau mengaplikasikan rumus dari mean. Jadi contohnya itu tentukanlah mean dari data 6, 7, 7, 8, 10, 8, 9, 9, 8. Nah, yang kita tahu itu cara mencari mean adalah jumlah data dibagi banyaknya data kan, gitu. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, kita harus cari tahu dulu nih, banyaknya data itu berapa. Banyaknya data itu disimbolkan dengan n. Nah, banyaknya data di sini adalah 9. Seperti itu. Nah, jika kita sudah mengetahui banyaknya data, kita bisa langsung menghitung penyelesaiannya untuk mendapatkan rataan hitungannya. Jadi, rumusnya itu adalah X bar sama dengan setengah 1/n dikali jumlah data. Jadi, kita jumlahkan dulu angkanya. 6 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 8. Kemudian mereka semua ini dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data itu ada 9. Jadi sama dengan 6 tambah 7 tambah 7 tambah 8 tambah 10 tambah 8 tambah 9 tambah 9 tambah 8 adalah jika kita total 72 dibagi 9. Jadi rataan X bar sama dengan 72 dibagi 9 sama dengan 8. Nah, 8 ini adalah si rataan hitungannya atau mean-nya. Seperti itu. Saya harap kalian bisa langsung paham ya. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal yang kedua nih, soalnya cukup unik nih. Jika nilai rata-rata dari data 6, 3, 9, 7, 5, X
455 adalah 6, maka nilai X yang memenuhi data tersebut adalah, sama seperti yang tadi, kita cari dulu jumlah banyaknya data. Maksudnya banyaknya data ini itu ada berapa. Nah, dari sini kita hitung banyaknya datanya itu ada 9. Kemudian X barnya kita tahu dari sini, dari keterangan di soal, ini adalah X barnya. X barnya itu adalah 6. Nah, di sini kita bisa menghitung nih. Jadi kalau bisa dianalogikan, kita sudah mengetahui rata-ratanya. Tetapi di data ada satu data yang hilang. Kita diharuskan mencari data yang hilang tersebut. Berapakah data yang hilang tersebut? Nah, bisa kita hitung dengan cara kita masukkan rata-ratanya sama dengan jumlah dari datanya. Jumlah dari datanya 6 ditambah 3 ditambah 9. Sebentar. 6 ditambah 3 tambah 9 ditambah 7 ditambah 5 ditambah dengan X ditambah dengan 4 ditambah 5 ditambah 5, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data adalah 9. Nah, 9 ini kita pindah ruaskan ke samping atau kedua sisi ruas, sama-sama dikali dengan 9. Jadi hasilnya nanti 6 dikali dengan 9 sama dengan, kemudian kita jumlah nih, yang atasnya 6 ditambah 3 tambah 9 tambah 7 dan seterusnya. Hasilnya adalah 44 ditambah dengan X. Nah, 6 dikali 9, 6 dikali 9 adalah 54, sama dengan 44 ditambah dengan X. Nah, dari sini sudah kelihatan nih, bisa langsung kita tentukan nilai X-nya. Jadi nilai X-nya adalah 54 dikurangi 44. X sama dengan 10. Jadi angka yang hilang dari data tersebut bernilai 10. Seperti itu. Kita akan lanjut ke contoh soal yang ketiga untuk mencari nilai rata-rata. Soal ketiga ini juga merupakan soal yang sedikit unik, yang mungkin sering kalian jumpai di soal-soal ujian nasional ketika kalian SMP dahulu. Nah, di soal ketiga ini, rata-rata ulangan matematika dari 40 anak adalah 51. Jika seorang siswa tidak disertakan dalam penghitungan, maka nilai rata-ratanya menjadi 5,0. Nilai siswa yang tidak ikut tersebut berapa? Nah, kata kunci dari soalnya ini, kata kuncinya adalah 40 anak, nilai rata-ratanya 51. Jika seorang siswa tidak disertakan dalam penghitungan, nilainya menjadi 50. Nilai siswa yang tidak masuk dalam hitungan tersebut itu berapa? Itu kan pertanyaannya. Jadi kalau kita bisa tulis X bar dari 40 siswa adalah 5,1. Kemudian X bar dari 39 siswa adalah 5,0. Kenapa 39? Karena kan jumlah siswa, karena kan ada siswa yang tidak kita ikutkan satu orang kan, gitu. Maka kita bisa nih, kita jumlahkan dulu nilai 40 siswanya. Jumlah nilai
40 siswa. Sama dengan 40 dikali dengan nilai rata-ratanya 5,1. Hasilnya adalah 204. Kemudian jumlah nilai 39 siswa adalah 39 dikali 5,0 atau dikali dengan 5. Hasilnya 195. Nah, dari sini sudah mulai kelihatan nih untuk mengetahui nilai anak yang tidak ikut. Caranya cukup kita kurangkan jumlah nilai 40 siswa dengan jumlah nilai 39 siswa. Ini tinggal dikurangkan nih untuk mencari satu anak yang tidak ikut serta. Nilai anak yang tidak ikut serta adalah, kita kurangkan 204 dikurangi 195. Hasilnya adalah 9. Jadi nilai anak yang tidak diikutkan nilainya itu bernilai 9. Kita akan lanjut ke sub materi yang kedua, atau di sini adalah median, nilai tengah. Median itu adalah merupakan nilai tengah. Median merupakan nilai tengah dari suatu data yang sudah disusun dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, untuk menentukan median di sini ada dua cara yang dikategorikan sesuai dengan jumlah datanya. Nah, jika jumlahnya ganjil, cara mencarinya adalah cukup dengan banyaknya data ditambah 1 kemudian dibagi 2. Nanti dapat tuh nilai mediannya. Nah, kalau untuk data genap, caranya adalah jumlah banyaknya data dibagi 2 ditambah jumlah banyaknya data dibagi 2 kemudian hasilnya ditambah 1. Itu nanti bisa kita ketahui nilai dari median tersebut. Baik, untuk contoh soalnya, untuk menentukan median adalah tentukanlah median dari data berikut ini, yaitu datanya adalah 6, 7, 7, 8, 10, 8, 9, 9, 8. Nah, kalau kita sama-sama lihat nih teman-teman, banyaknya angka ini atau banyaknya data ini itu ada 9. Jadi bisa kita ketahui nih, N-nya itu sama dengan 9. Seperti itu. Kemudian kita urutkan datanya dari yang terbesar dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jadi 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 10. Seperti itu. Nah, baru bisa kita hitung. Jadi ME atau median sama dengan X N plus 1 dibagi 2 sama dengan X dari 9 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X 10 dibagi 2 sama dengan X5. Nah, X5 ini maksudnya apa sih? X5 ini maksud dari X5 ini adalah data kelima. Nah, jadi bisa kita lihat di urutan data yang sudah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, data kelimanya itu yang mana sih? Data kelimanya adalah ini. Jadi 8 itu adalah mediannya. Seperti itu. Saya harap kalian bisa mengerti dan bisa paham ya untuk menentukan median di data ganjil ini. Kita akan lanjut
Untuk menentukan median di soal yang selanjutnya, tentukanlah median dari data berikut. Bisa kalian lihat di gambar dari data ini. Kita akan menentukan mediannya. Nah, kalau sama-sama kita lihat juga dari data ini, jumlah data ini itu adalah 10. N-nya itu 10, yang artinya genap. Nah, untuk N genap ini rumusnya agak berbeda sedikit. Jadi, untuk mencari N data genap ini, mohon maaf, untuk mencari N data genap ini, ME sama dengan 1/2 dikali X N dibagi 2 ditambah X N dibagi 2 ditambah dengan 1. Seperti itu. N-nya kita udah tahu nih, 10 N-nya. Berarti kan 1/2 dikali X 10 bagi 2 ditambah X 10 bagi 2 ditambah 1 sama dengan 1/2 X5 ditambah X6. Nah, maksudnya apa nih seperti ini nih? Maksudnya adalah 1/2 ditambah dengan data kelima. Maksudnya 1/2 dikali data kelima ditambah data keenam. Maksud saya seperti itu. Jadi nanti akan ketahuan nilai dari median dari data tersebutnya berapa. Jadi kita urutkan dulu ya datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi data terkecil itu adalah 160, 165, 167, 67, 169, 170, 171, 172, 173, 175, dan yang terakhir adalah 180. Nah, data kelima dan data keenamnya itu yang mana sih? Ini adalah data kelima, berarti ini adalah X5, dan ini adalah data keenamnya, ini adalah X6. Jadi, tadi kan median, untuk menentukan median dari datanya itu adalah setengah dikali X5 ditambah X6. Seperti itu kan? Maka 1/2 dikali 170 ditambah 171 sama dengan 1/2 dikali dengan 341. Hasilnya adalah 170,5. Jadi ini adalah mediannya. Seperti itu. Sudah semua saya contohkan untuk mencari median baik dari data yang genap maupun data yang ganjil. Sekarang lanjut ke materi yang selanjutnya. Materi selanjutnya adalah modus. Nah, untuk materi modus ini adalah data yang sering muncul. Modus adalah data yang sering muncul. Untuk menentukan modus itu tidak memiliki cara khusus, hanya untuk menganalisis datanya saja yang sering muncul.
Jadi kalau seandainya kalian bisa lihat di contohnya, langsung saya contohkan, tentukan modus dari data 6, 7, 7, 8, 10, 8, 9, 9, 8. Nah, kalau kalian bisa lihat bersama-sama, data yang sering muncul dari data ini tuh bisa langsung ketahuan nih. Datanya adalah 8, karena 8 sering muncul, dia ada 3 kali. Jadi kalau yang A itu modusnya adalah NO-nya adalah 8. Nah, kalau kalian melihat data yang B nih, data yang B ini bisa kalian amati bersama-sama, ternyata dia tidak ada data yang sering muncul. Datanya setiap nomor itu hanya keluar 1 kali. Nah, kalau seandainya keadaannya seperti ini, bagaimana? Keadaan seperti ini berarti menunjukkan bahwa data B itu tidak memiliki modus. Seperti itu. Saya harap kalian mengerti ya, cara membedakan mana yang modus, mana yang tidak memiliki modus. Kemudian yang terakhir adalah jangkauan atau range. Dalam sekelompok data pastinya terdapat data yang terkecil ataupun data yang terbesar. Nah, range ini adalah selisih dari nilai data yang terbesar dan nilai data yang terkecil. Rumusnya adalah R sama dengan Xmax dikurangi Xmin. Xmax adalah data yang paling besar, Xmin adalah data yang paling kecil. Jadi kalau seandainya ada contohnya nih, tentukan range dari data A. Jadi data A itu kita ada Xmax. Xmax dari data A itu adalah 10. Xmin-nya Xmin dari data A adalah 6. Ya sudah, range-nya berarti 10 dikurangi 6. Hasilnya adalah 4. Kemudian untuk yang B. Yang B, Xmax-nya adalah 180. Xmin-nya adalah 160. Maka nilai dari range-nya itu R-nya adalah 180 dikurangi 160 sama dengan 20. Jadi bisa kalian perhatikan bersama bahwa nilai dari range dari data A adalah 4 dan range dari data B adalah 20. Baik, segini dulu pemaparan mengenai statistika dari saya. Semoga kalian bisa mengerti. Diulang-ulang lagi saja videonya agar kalian bisa paham. Jika ada saran atau ada saran, ada masukan, silakan komen di kolom komentar dan minta keikhlasannya untuk mensubscribe dan men-share video-video pembelajaran dari saya kepada teman-teman kalian yang memang membutuhkan video pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.